Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya khususnya dalam beraktivitas sehari-hari sebagai dosen, masih diberikan kesempatan umur dan nikmat kesehatan dan nikmat iman. Selawat beriring salam, tidak lupa mengucapkan kepada Nabi Allah dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, SMM, tempat tanggal lahir Petanggun 19 Agustus 92. Petanggun adalah daerah kampung yang berkabupaten Daerah Hulu, Provinsi Riau. Saya tinggal di domisili Perumahan Nusa Jaya, Blok H27, Sungai Panas, Kota Batam. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, telah menikah dan memiliki putra dan putri. Tinggi dan berat badan saya 165 dengan berat badan 66 kilo. Saya sekolah mulai dari tahun 1998, lulus atau selesai Madrasah Ibtidaiyah di Tembilahan di 1998 sampai 2004. 2004 melanjutkan pada tingkat SMP, yaitu SMP Negeri 5 Tembilahan sampai 2007. 2007 lanjut lagi kuliah, pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu masa SMA di Negeri 01 Tembilahan. Lulus pada tahun 2010. Alhamdulillah memiliki rezeki dan kesempatan melanjutkan perguruan tinggi mulai dari sekolah S1 yaitu di Batam, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mesina Batam dengan prodi manajemen, lulus di tahun 2014. 2014 alhamdulillah langsung melanjutkan pendidikan pasca sarjana. Ya, terima kasih kepada Allah SWT dan doa orang tua yang masih memberi. Nah, pada sesi ini tadi pertama sudah dijelaskan tentang mengenai biodata saya. Yang kedua, saya akan mencoba menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampuh. Gambaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia 1 dengan mata kuliah kode mata kuliah MKB 013302. Perkuliahan MSDM ini diharapkan agar mahasiswa memiliki pengetahuan, kompetensi dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi bisnis atau perusahaan yang terus-menerus berkembang baik secara lokal, nasional, dan internasional. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis isu-isu dalam permasalahan dalam manajemen sumber daya manusia secara komprehensif dan mampu mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia secara komprehensif tadi dalam kegiatan organisasi, bisnis, dan perusahaan, serta mengantisipasi berbagai kendala yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan perusahaan bisnis. Capaian prodi, mahasiswa mampu mengimplementasikan prinsip dasar pengelolaan sumber daya manusia dalam menyelesaikan permasalahan sumber daya manusia di organisasi. Capaiannya, mahasiswa mengetahui dan memahami serta kompensasi dapat mengimplikasikan ilmu MSDM tersebut dalam keperluan pengelolaan SDM, serta memecahkan masalah SDM dalam organisasi dan perusahaan. Kemampuan akhir diharapkan mahasiswa mampu memahami dan memiliki keterampilan mengenai masalah sumber daya manusia di perusahaan. Pengertian manajemen SDM, sumber daya manusia MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan organisasi ini menurut Mondi 2008. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial menurut Carter and Davis tahun 1996. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi menurut Schuler dan Jackson tahun 2006. Nah, apa perbedaan MSDM dengan manajemen?
personalia. Ini kan banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan teman-teman mahasiswa. Nah, artinya adalah dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah MSDM terkandung pengertian bahwa karyawan SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset, ya, kekayaan milik yang berharga perusahaan sehingga terus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Topik pokok atau pembahasan yang di dalam buku ajar, adapun sesi pertama dan kedua yaitu perkembangan sejarah perkembangan SDM itu sendiri, pengertian SDM, langkah-langkah SDM berkualitas dan pengembangan SDM. Sesi ketiga dan keempat konsep manajemen SDM. Pertama ada konsep manajemen SDM, prinsip-prinsip SDM, teori-teori SDM, dan fungsi, model, dan SDM itu sendiri. Nah, ini yang saya akan ajarkan kepada mahasiswa. Pertemuan kelima dan 6 perencanaan SDM, komponen perencanaan SDM, syarat-syarat perencanaan SDM, proses perencanaan SDM, prosedur perencanaan SDM, dan kendala-kendala dalam SDM. Yang ketujuh, pengorganisasian SDM. Yang pertama, pengertian organisasi dan struktur. Kedua, prinsip pengorganisasian SDM. Ketiga, merancang pekerjaan. Yang keempat, departementalisasi. Yang kelima, pelimpahan dan prinsip pelimpahan wewenang. Nah, tentu pertemuan ke-8 adalah UTS yang dilanjutkan dengan pembahasan yang telah dibahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Untuk pertemuan ke-9, manajemen karir yang pertama. 10, pertemuan ke-10, kompensasi, pengertian kompensasi, tujuan kompensasi, jenis kompensasi, dan proses kompensasi, serta asas dan kompensasi. Nah, 11 dan 12, rekrutmen seleksi, 13, analisa jabatan, dan 14 adalah kinerja. Metode D ya, atau delivery interaction atau assessment yang saya terapkan di dalam pembelajaran atau PBM, proses belajar mengajar yang mata kuliah MSDM 1 yang saya ampuh, saya menggunakan buku atau e-book jurnal nasional dan internasional. Yang pertama saya menggunakan penulis Dr. Sudianto, Asisprop Dr. Sudianto SMMCCC, dan Dr. Kandidat Mulyadi SMMCTT. Nah, buku ini ditulis oleh Pak Asisprop Dr. Sudianto, dan saya sendiri membantu sedikit banyaklah untuk terciptanya buku ini, memberikan kontribusi. Yang kedua yaitu manajemen sumber manusia daya lanjutan yang ditulis oleh Asep Prof. Dr. Haji Mustaqin SMM. Beliau adalah Rektor Universitas Indonesia dan saya sendiri Mulyadi SMM. Nah, kedua buku ini alhamdulillah mereka mempercayakan saya dalam membantu editor dan menambahkan bab-bab dalam setiap bukunya. Adapun referensi jurnal yang saya berikan atau arahkan kepada mahasiswa, pertama yaitu tidak asing lagi yang di teman-teman mahasiswa. Pertama Google Scholar, nah yang ini kedua adalah Public Affairs. Nah, bahkan Public Affairs ini saya rekomendasikan kepada seluruh mahasiswa agar mahasiswa mudah ya menemukan ya artikel dalam bentuk judul yang diinginkan, dan semua bisa dikategorikan banyaknya, bisa 50, bahkan 100, bahkan 1000. Ini untuk memudahkan mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka gitu. Adapun profil saya di Google Scholar yaitu Universitas Indonesia. Nah, interaction atau mulai tatap muka di kelas dan Pikon video konferen yaitu ya selama masa pandemi ya, khususnya saya pribadi lebih sering menggunakan Zoom, ya, Zoom terus ya Google Meet ya kalau sekali-sekali. Pertama sekali mulai dari 2020 sampai 2020 saya menggunakan Zoom yang berlisensi. Nah, baru sekarang yang belum menggunakan lisensi karena keterbatasan ya juga gitu. Google Meet yang terakhir adalah WhatsApp Group, tentu komunikasi baik saya mengalami halangan dalam berbagai aktivitas sehari-hari tidak bisa mengajar, saya informasikan, baik juga materi-materi akan saya share melalui
WhatsApp Group. Nah, untuk penilaian, nah tentu dalam komponen penilaian pertama kehadiran saya harus presentasikan 80%, ya, bobotnya 5, karena kehadiran menurut saya itu penting. Kalau misalnya mahasiswa tidak ada, ya bagaimana mau dinilai gitu kan. Tapi alhamdulillah kehadiran rekan-rekan dari mahasiswa dalam setiap pertemuan mencapai 90%. Keaktifan di kelas individu dengan bobot 5, kuis 5, tugas individu dan kelompok 10, ujian tengah semester 20, ujian akhir semester 30. Total bobot 100%. Nilai angkanya lebih di atas 80, nilainya A, 70 sampai 79B, 60 sampai 69C, 50 sampai 59D, dan kurang dari 50 adalah nilainya E. Mudah-mudahan tidak ada yang dalam prosesnya perkuliahan saya tidak ada mahasiswa yang mendapatkan D, kecuali ya memang tidak pernah masuk begitu, karena kehadiran menjadi 80%. Pemberian tugas individu dan kelompok. Yang pertama, tugas diberikan kepada mahasiswa setelah pembahasan selesai. Tugas dalam bentuk makalah yang diemailkan langsung kepada dosen yang bersangkutan kepada saya pribadi. Batas waktu biasanya saya memberikan kesepakatan dengan mahasiswa. Ya, karena kebanyakan mahasiswa jika sudah saya tetapkan, Pak, ini segala macam dengan berbagai alasan, sehingga juga saya fleksibel dalam pemberian tugas kepada mahasiswa. Karena ini untuk tugas individu. Tugas kelompok diberikan juga kepada mahasiswa setelah pembahasan selesai. Mungkin pembahasan 1, 2, dan 3. Lalu ada 2 tugas dalam bentuk makalah yang diemailkan. Dan dalam masa pandemi ini saya tidak pernah meminta hard copy karena memang ya masa PPKM dan menjaga jarak dan berinteraksi sesama. Batas waktu biasanya kesepakatan juga dengan mahasiswa, kapan bisa dikumpulkan, kapan ingin diselesaikan. Tentu dengan konsekuensi jika mahasiswa telah saya berikan kesepakatan waktu dan waktu telah ditetapkan, bagi yang tidak mengumpulkan tugas, maka konsekuensi nilai dari tugas individu dan kelompoknya dinyatakan tidak ada. Setiap per kelompok minimal 3-4 orang. Demikianlah presentasi saya, dan untuk proses pembelajarannya saya akan sertakan link video YouTube-nya di slide berikutnya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja masuk ke materi sesi yang ini. Sebentar saya screenkan dulu materinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas konsep dasar MSDM, yaitu pertama, nah ada dari pengertian definisi MSDM itu sendiri gitu. Yang pertama diartikan menurut Matis dan Jackson 2008, suatu sistem manajemen yang sengaja dirancang untuk dapat memastikan bahwa potensi atau bakat semua individu dalam organisasi dapat ditulis ya secara efisien gitu. Nah, ini menurut Matis. Nah, yang kedua, salah satu bentuk kebijakan organisasi yang sengaja dirancang untuk maksimalkan integrasi semua unsur organisasi, membangun komitmen pegawai terhadap organisasi. Prinsip kelenturan dalam pelaksanaan fungsi manajerial dan pekerjaan. Flexibility untuk menghindari kekakuan, rectitude, serta pencapaian kualitas baik dari sisi proses pelaksanaan maupun hasil dari pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini adalah grand teorinya, yaitu tahun 1987. Berikutnya, bermacam-macam tugas berkaitan dengan usaha untuk memiliki, melatih, mengembangkan, motivasi, mengorganisasi, dan memelihara pegawai. Anthony Kessmer 2002. Kita lanjutkan fungsi-fungsi MSDM. Yang pertama itu perancangan untuk kebutuhan SDM itu sendiri. Fungsinya yaitu perencanaan. Nah, kebutuhan SDM setidaknya meliputi 2 kegiatan utama, yaitu perancangan dan peramalan, permintaan tenaga kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam tahap pengungsian staf ini terdapat 2 kegiatan yang diperlukan, yaitu penarikan rekrutmen calon atau pelamar pekerjaan.
Dua, pemilihan seleksi para calon atau pelamar yang dinilai paling memenuhi syarat. Yang ketiga, penilaian kinerja. Dalam penilaian kinerja ini dilakukan dua kegiatan, yaitu penilaian dan pengevaluasian perilaku pekerja. Yang kedua, analisa dan pemberian motivasi pekerja. Kita lanjutkan, nanti yang mau bertanya silakan, nanti langsung disanggah saja. Perbaikan kualitas pekerjaan dan lingkungan kinerja. Berfokus pada 3 kegiatan strategis. 1. Menentukan, merancang, dan mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan SDM, memperbaiki kualitas lingkungan kerja, memperbaiki kondisi fisik kerja guna memaksimalkan kesehatan dan keselamatan pekerjaan. Yang selanjutnya, fungsi dari MSDM tersendiri, pencapaian efektivitas hubungan kerja. Organisasi harus membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dapat diwujudkan. Dalam hal ini terdapat 3 kegiatan utama. Yang pertama, mengakui dan menaruh rasa hormat, respect terhadap hak-hak pekerja. Yang kedua, menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Yang ketiga, melakukan penelitian tentang kegiatan MSDM. Nah, pencapaian hubungan. Ini adalah fungsi-fungsi dari MSDM ya. Nah, ini kalau kita lihat dari roadmap-nya ada 11 poin dari pencapaian tersebut. Dari fungsi-fungsi MSDM. Yang pertama, adanya perancangan atau planning. Tadi sudah kita baca pengertian dari planning tersebut. Nah, kira-kira perencanaan itu atau planning apa teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa yang rekan-rekan tahu gitu seperti itu. Mungkin ada yang bisa menjawab atau yang bisa memberikan sanggahan, dipersilakan saja. Atau saya sebutkan pengertiannya. Ya, baik. Perancangan berasal dari kata rencana, gitu kan. Rencana atau rancangan sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana, ya kita bisa melihat perancangan ya kan arti katanya. Yang diuraikan beberapa komponen yaitu kegiatan, tindakan-tindakan merealisasi tujuan, dan waktu kapan, bila mana kegiatan tersebut hendak dilakukan. Nah, dengan demikian perencanaan bisa dipahami sebagai respon atau reaksi terhadap masa depan. Nah, itu menurut AB dalam penelitian jurnalnya tahun 2005. Jadi perancangan tersebut ya itulah. Ya, tadi adanya apa yang ingin dicapai. Nah, dalam organisasi tadi apa yang ingin dicapai? Fokusnya apa, seperti apa? Nah, itulah kita perlunya fungsi dari MSDM. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Nah, itu adalah ya menurut Robin tahun 2014, struktur organisasi adalah menunjukkan bagaimana tugas pekerjaan secara formal yang dibagi dari kelompokan dikoordinasikan secara formal. Nah, dalam bahasa kita sehari-harinya yaitu how job tasks are formally defined, grouped and coordinated gitu ya. Nanti silakan cari Google Translate ini seperti apa gitu. Nah, selanjutnya masih dari Robin and Kotler tahun 2016 mendefinisikan bahwa struktur organisasi dan pengaturan formal pekerjaan dalam suatu organisasi. Struktur ini didapat secara visual dalam bagian organisasi melayani banyak tujuan. Nah, teman-teman dalam perusahaannya juga sudah ada memiliki bagian organisasi. Nah, itu bisa dikatakan ya pengorganisasian organizing. Yang selanjutnya fungsi dari MSDM tadi ada 3, pengarahan atau directing, nah, yaitu keinginan membuat orang lain mengikuti keinginan. Namanya juga sudah pengarahan ya kan. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya menjadi pemimpin pasti banyak sekali mengarahkan hal-hal yang ingin dicapai gitu. Pada dasarnya ingin kepentingan jangka panjang perusahaan yang ingin dicapai. Jadi teman-teman kalau sudah menjadi pemimpin apa yang harus diarahkan. Jadi termasuk juga pada fungsi MSDM gitu. Yang keempat kita lanjutkan adanya pengendalian atau controlling. Nah, yang di sini dimaksud adalah proses menjamin bahwa sumber daya yang diperoleh digunakan dengan efektif dan efisien. Rangka pencapaian tujuan organisasi dan kata lain, pengendalian manajemen dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa sumber manusia, fisik dan teknologi itu terlaksanakan atau terdistribusikan. Jadi tujuannya adalah mengefektif gitu kan pengendalian. Jadi tidak sembarangan pemakaian controlling ataupun tidak keluar dari jalur, namanya ada controlling.
Kita lanjutkan, nanti ada lagi yang kelima, pengadaan atau rekrutmen. Pengadaan sumber daya manusia atau merupakan rekrutmen pertama mencerminkan berhasilnya tidak suatu perusahaan. Nah, kalau misalnya perusahaan itu berhasil, otomatis rekrutmennya ya pasti berhasil gitu kan. Kita lanjutkan yang pada keenam, yaitu pengembangan. Nah, ini menurut Hasibuan tahun 2016, pengembangan adalah fungsi operasional kedua dari manajemen personalia. Jadi pengembangan pegawai itu perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik. Harus lebih dahulu ditetapkan program pengembangan pegawai. Menurut Netler, ya kan, tahun 2011 pengembangan adalah kegiatan belajar yang diadakan dalam jangka waktu tertentu yang memperbesar kemungkinan untuk meningkatkan kinerja. Baik, sampai di sini ada pertanyaan mungkin Saifuddin dan rekan-rekan mahasiswa yang lainnya, dipersilahkan. Nah, mungkin apa ini menarik ini tentang pertanyaan ke-7 yaitu kompensasi. Nah, kan sering kita mendengar kata-kata kompensasi ini. Apakah teman-teman setiap bulannya atau rekan-rekan mahasiswa dapat kompensasi sesuai dengan yang undang-undang atau UMR yang berlaku di daerahnya atau tidak? Nah, ini kan ini perlu dipertanyakan ini. Kompensasinya seperti apa? Assalamualaikum. Izin, Pak. Silakan bilang. Sebelumnya, Pak, saya Saifuddin ingin bertanya, Pak, Ya, silakan. dari 11 fungsi-fungsi MSDM ini, Pak. Ya. Yang saya ingin pertanyakan itu mengenai kompensasi, Pak. Nah, Kompensasi itu apa ya, Pak ya? nah. Pengertian dari kompensasi, Pak. Apakah dari terbentuk dalam sebuah perusahaan? Gitu, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Saifuddin ya. Kompensasi kalau kita bicara dari tiap bulan yang kita terima itu kan berdasarkan adalah upah ya. Kata-kata istilahnya yang tidak asing adalah upah, gaji, bahasa Inggrisnya salary ya. Nah, artinya fungsi MSDM dari mungkin sekian banyak ini menurut saya adalah pengendalian kompensasi gitu, pengendalian upah. Bagaimana fungsi-fungsi dari HRD ataupun top manajemen ataupun di atas pimpinan semuanya adalah pengendalian hal ini yang bisa dilakukan adalah semua pendapatan yang berbentuk uang. Nah, ini menurut Hasibuan ya, langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan perusahaan. Nah, itu pertanyaan. Jadi bentuk imbalan yang langsung diterima karyawan sebagai jasa yang diberikan oleh perusahaan. Nah, itu tadi kata-katanya. Itu menurut Hasibuan. Nah, yang pembentukan sistem kompensasi yang efektif merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia. Yang tadi saya katakan, pengendalian ini yang paling penting gitu kan. Karena kalau misalnya ini bocor, apapun dalam pemerintahan itu APBD bocor, maka tidak sangat efektif begitu. Mempertahankan pekerjaan yang berbakat. Di sini selain sistem kompensasi, perusahaan memiliki terdampak terhadap kinerja. Ini kompensasi banyak kompensasi ini ya. Kalau misalnya dari nanti teman-teman di semester akhir ini sebagai pengantar aja MSDM ini di semester 3. Nanti teman-teman banyak sekali yang atau baca literatur ataupun baca jurnal ataupun skripsi dari teman-teman ataupun kakak, abang dari mahasiswa banyak sekali yang mengangkat tema kompensasi gitu. Karena memang ada sebagian dari perusahaan yang tidak memenuhi dari undang-undang. Nah, yang ke-8 adanya pengintegrasian atau ingresasi. Nah, yang ke-9 pemeliharaan atau maintenance, yang ke-10 kedisiplinan, yang ke-11 pemberhentian dan nah ada 11 saja ya pemberhentian dan disiplinan. Inilah fungsi-fungsi dari MSDM. Teman-teman mohon diperhatikan rekan-rekan mahasiswa karena di akhir sesi nanti kita akan melakukan kuis melalui website myquiz.com seperti biasa gitu. Kita lanjutkan. Nah, apa saja urgensi MSDM? Apa saja urgensinya? Sebelum itu kan kita ketahui bahwa rata-rata apapun perusahaannya selalu membutuhkan MSDM gitu, ataupun orang-orang manajemen. Baik di rumah sakit juga ada orang manajemen, baik di marketing juga ada manajemennya. Hampir semua membutuhkan MSDM. Nah, seperti apakah urgensi MSDM tersebut?
dari penelitian World Government Indicator government efektif, yaitu pertama menentukan kualitas pelayanan. Jadi ada indikator-indikatornya gitu dalam pelayanan, kualitas pelayanan aparatur, tingkat pendirian dan teknik politik, kualitas rumusan kebijakan dan implementasinya, kualitas komitmen pemerintah. Yang selanjutnya adalah prinsip dasar MSDM sektor publik. Yang pertama adanya emphasis on people. Yang kedua participative leadership. Nah, yang ketiga innovative for style. Yang keempat adalah strong client orientation. Yang kelima mindset seek optimum performance. Nah, ini nanti akan ada pengertiannya sendiri. Kira gimana maksudnya dari emphasis on people gitu kan? People. Secara almiah, organisasi diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara dalam melakukan utilisasi SDM, organisasi eksekutif menunjukkan adanya pemosisian manusia sebagai unsur utama. Di dalamnya dengan kemudian unsur manusia dalam organisasi tidak hanya sekitar bersifat pasif, namun lebih bersifat aktif untuk menghadapi sejumlah tantangan dan mengembangkan diri kelangsungan organisasi sendiri. Artinya ya, emphasis on people ini harus juga siap menerima kritik gitu kan. Nah, di dalamnya manusia yang tersebut juga harus bukan hanya bersifat pasif melayani, juga ada nilai-nilai empati, misalnya apa hal yang harus dibantu. Kita lanjutkan, Burhan Effendi, tolong dibacakan yang kedua. Oh, mohon maaf, kelewat. Ya, participative leadership. Ya, baik Pak. Participative leadership memposisikan figur pemimpin sebagai pihak yang akomodatif. Secara teoritis, kepemimpinan terbaik adalah dengan menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan, disertai tingkat pelibatan diri pada semua level organisasi secara intensif, dan dengan kemampuan membentuk lingkungan yang kreatif. Maksudnya gimana tuh? Kira-kira apa itu yang diartikan oleh participative leadership yang menurut Burhan lah? Seperti apa? Mencari figur pemimpin yang memang sesuai dengan posisinya begitu Pak. Baik, betul ya. Secara teoritis kepemimpinan terbaik adalah dengan menyesuaikan diri terhadap sebagai perubahan gitu kan. Ya, jadi mau nggak mau pemimpin itu juga harus seperti Bung Don gitu mungkin karena bisa berubah setiap situasi ya. Yang penting tetap konsisten gitu ya apa yang disampaikan. Disertai dengan tingkat pelibatan diri pada semua level organisasi. Nah, makanya leadership juga mau tidak mau jangan di atas saja gitu, juga sekali-sekali merakyat lah gitu, supaya juga tahu permasalahan kira-kira apa yang menjadi persoalan di bawah, terus apa yang menjadi komplainan gitu, dengan kemampuan membentuk lingkungan yang kreatif. Nah, baik, waktu kita sudah nampak zoomnya sudah mau habis, ini tinggal 10 menit. Nah, kira-kira nanti kita akan lanjutkan karena yang kita masih gratis gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan sesinya. Baik, saya tutup dulu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kesalahan itu berdasarkan dari saya, kekurangan itu juga milik saya. Yang benar itu datang dari Allah atas hidayah buat saya. Yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kuliah pengabdian masyarakat pada hari ini tanggal 26. Alhamdulillah dan izin Allah hari ini kita membagikan sembako dikarenakan masih dalam keadaan COVID-19. Sebetulnya kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan sampai 6 bulan yang langsung turun bersentuhan dengan masyarakat. Dikarenakan masih dalam masa pandemi, akhirnya kita merubah sistem pola yang ada dan mewakili mahasiswa hanya beberapa. Jadi dari kampus ataupun dari manajemen berpikir alangkah baiknya membagikan sembako dalam pelaksanaan untuk mengurangi beban-beban masyarakat dalam menangani COVID-19.